Tablet 5 jutaan udah dapat keyboard case, dapat pensil. Iya, ini adalah Huawei Honor Pad 10 ya. Ini adalah tablet keluarannya Honor yang baru aja keluar nih di sekitar bulan lalu ya. Dan di paket penjualan ini dia kasih paket lengkap banget nih. Jadi ini adalah salah satu tablet yang menurut gua bisa menyaingi Xiaomi Pad 7 nih. Karena menurut gua kenapa? Di harganya yang hampir mirip, dia udah dapat paket lengkap, bahkan performanya juga udah termasuk kencang nih. Bisa dilihat fitur utamanya yang pasti adalah layar gede dan yang paling utama apa? PC level Office ya. Biasa kalian temuin ini di tablet lain yang dia tuh nggak ada Androidnya. Si Honor ini adalah saudaranya yang tadi gue bilang, si Huawei, yang dia udah pakai Android dan udah punya PC level Office di aplikasi bawahnya, namanya Honor Docs nih. Nah, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja mulai reviewnya. Gue Kelvin dari Teknogeek, ini adalah Honor Pad 10. Nah, layarnya sendiri kita bisa lihat ya, dia punya layar 12,1 inch IPS LCD, udah Quad HD yang ini tajam banget nih. Rasio layarnya juga udah 16:10 yang menurut gue perfect banget buat produktivitas ya. Udah itu udah support 120 Hz yang pastinya udah smooth, bisa HDR juga. Memang ini IPS tapi dia punya fitur HDR gitu yang bisa bikin warnanya lebih kontras ya. Tapi menurut gue tanpa pakai HDR yang di dalam tablet ini pun juga udah bagus banget sih layarnya. Untuk brightness-nya sendiri juga udah sangat terang ya. Dipakai outdoor pun ini juga udah cukup oke. Walaupun sebenarnya gue nggak pernah pakai di outdoor sih. Pasti menurut gue kalian lebih sering pakai indoor ya untuk tablet kayak gini. Overall untuk kualitas layarnya ini menurut gue cakep banget. Dipakai buat nonton, main game ini enak banget di sini. Nah untuk chipsetnya sendiri, dia udah pakai Snapdragon 7 Gen 3 yang udah pasti ini performanya kenceng banget. Untuk AnTuTu sendiri udah dapat di sekitar 1 juta lebih nih. Dipakai buat main gaming itu udah lancar dan juga multitasking udah mantep ya. Nah untuk RAM dan storage dia cuma punya satu varian ya sayangnya di sini. Jadi dia cuma punya yang RAM-nya 8 GB yang masih bisa di-extend, udah pasti pakai virtual RAM. Dan storage-nya sendiri ini 256 GB ya. Sangat disayangkan dia nggak ngasih opsi yang 512 GB nih. Dan yang menurut gua agak mengecewakan adalah dia nggak punya slot SD card nih. Bener, jadi kalian kalau udah pakai ini 256 GB udah mentok segitu aja. Nah untuk desain dan build quality, secara dimensi Honor Pad 10 ini ya karena layarnya 12 inch udah pasti ini gede ya. Dimensinya sendiri dia di 277,1 kali 179,3 kali 6,3 nih. Dia punya berat di 525 gram. Nah, sebenarnya yang menarik adalah ketebalan ini termasuk tipis ya, di 6,3 mm. Jadi kalau kalian pegang ini ya tipis, enak aja dipegang. Untuk material sendiri di depan ini udah pasti kaca dan dia pakai aluminium frame di bagian samping dan juga belakangnya ya. Yang tentu ini untuk megangnya jadi feel-nya premium itu berasa banget di sini. Lalu desainnya juga termasuk minimalis banget ya di sini. Yang gue pakai di sini adalah yang warna grey ya, yang sebenarnya ya simple aja warna grey-nya ya. Tapi jujur untuk build quality di 5 jutaan ini termasuk paling mantep di kelas harganya ya. Nah untuk konektivitasnya sendiri dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth 5,3 yang udah support aptX HD dan dia juga udah pakai USB Type-C ya. Wi-Fi aja nih, jadi ya kalian harus pakai Wi-Fi loh kalau di sini. Atau kalau mau pakai di luar ya paling tethering atau cari hotspot nih. Terus juga dia nggak ada NFC dan konektivitasnya ya termasuk minim lah. Gyro-nya kalau nggak salah ini masih software ya di sini. Nah untuk speakernya sendiri ini adalah salah satu highlight yang lumayan besar nih karena dia udah pakai 4 speaker ya, dan suaranya itu mantep banget menurut gua. Ini dipakai multimedia buat nonton, cakep banget. Gua suka banget pakai tablet ini dipakai buat nonton ataupun main game. Ini suaranya sangat menggelegar ya. Nah, untuk OS-nya sendiri, dia udah pakai Magic OS 9 ya, yang berbasis Android 15 nih. Untuk aplikasi bawahnya ini sebenarnya udah nggak banyak bloatware ya. Menurut gue ini termasuk minim, dan ini secara UI dari notifikasi barnya ataupun dari control center gitu, itu termasuk clean banget di sini. Jadi, pengalaman gue pakai Magic OS ini cukup menyenangkan ya. Di sini juga dia punya banyak fitur AI kayak AI Suggestion, Magic Test ya. Kalian bisa langsung lihat lah ya. Nah, lalu untuk layar sendiri kita bisa pakai nih Honor Eye Comfort Display ya, yang ini bikin warna temperaturnya itu bikin kalian lebih enak nih di mata. Nah, untuk display out sayang sekali di sini nggak ada, tapi dia bisa wireless projection ya. Jadi kalau kalian mau nampilin layar ke layar lebih gede, ini udah support, tapi kalian mesti cari yang monitor atau TV yang support sama wireless projection nih. Nah, seperti yang gue bilang, dia udah punya paket lengkap di sini ya. Jadi dia udah punya keyboard sama pen nih. Untuk feel ngetik di keyboardnya ini menurut gue udah cakep nih. Dan dia koneksinya sendiri dia pakai Bluetooth ya. Yang kalian bisa lihat di samping ini kalian bisa nyalain dan
dia punya lampu indikator ya. Dia punya lampu indikator di bagian sini nih, di dekat bagian tombol atasnya apa nih? Tombolnya hapus ya. Untuk baterainya sendiri sebenarnya udah termasuk cukup awet. Sebenarnya gue hampir belum pernah ngecas sih, karena memang jarang banget sih gue pakai keyboardnya, karena kebetulan untuk productivity gue agak jarang ya. Nah, untuk bahan keyboardnya sendiri udah termasuk cukup bagus ya. Dia untuk bagian belakang casingnya ini dia kayak macam kulit sintetis gitu kayaknya ya. Ini anti minyak ya. Gue coba fingerprint gitu juga anti minyak, anti fingerprint. Gue udah coba pegang-pegang pun dia jarang bisa nempel nih. Untuk di bagian keyboardnya juga termasuk kualitasnya bagus ya. Jadi ini nggak kaleng-kaleng nih. Dan untuk koneknya karena gue bilang tadi pakai Bluetooth, dia ada power on off dan dia juga punya kabel buat charger ya. Lalu dia juga punya USB Type-C buat kalian colok nge-charge nih. Nah, untuk pennya sendiri kalian bisa lihat ya. Kalau pennya ini termasuk ukurannya oke aja, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Yang setidaknya kalau dipakai buat genggam dan nulis itu udah enak ya. Kalau kalian suka gambar, menurut gue ini juga udah cukup oke sih, karena dia termasuk lumayan presisi, karena dia bisa sampai berapa presisi level gitu. Dan dia juga koneksinya pakai Bluetooth ya, yang kalau di keyboard sama pen ini kalau kalian konekin, kalian bisa cek baterainya ini sisa berapa. Dan kalau untuk nge-charge juga dia ada lubang Type-C nih. Ini sebenarnya gue agak sayangkan, karena kenapa? Yang tentu pertama dia nge-charge-nya perlu dicolok, dan kalau kalian mau nempelin ini ke keyboard itu nggak bisa, jadi ini nggak bisa tempel pakai magnet. Nah, walaupun gitu Honor ada ngasih solusi nih, jadi dia ada ngasih sebuah tempelan kayak gini ya, yang kalian bisa tempelin di casingnya buat sebagai ya storage buat taruh pensil ini nih. Nah, ini jadi dia udah kasih kayak gini sebenarnya, yang kalian bisa tempelin di bagian belakang pensilnya ya. Kalau gue sih gue belum pakai ya, karena gue jarang juga pakai pensilnya sebenarnya, tapi ini udah dapet di paket penjualannya nih. Nah, sekarang fitur yang gue tahu kalian paling tunggu untuk pakai tablet ini adalah Honor Docs, yaitu adalah PC level Office-nya punyanya si Honor nih. Gua nggak bakal nyobain banyak, maksudnya lebih ke karena gue jarang pakai docs sama yang lain-lain ya. Tapi gue akan tunjukin semua menu untuk di masing-masing di docs, di PPT, ataupun di Excel ya. Dia punya fitur apa aja di bagian menu atasnya, dan kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Nah, untuk di boardnya sendiri kita bisa lihat nih, dia ada banyak kayak buat bisa nge-export jadi PDF, jadi image, ataupun ngeprint dan lain-lain ya. Nah, di menu startnya sendiri kita juga bisa lihat ya, dia bisa nge-save dan ganti font dan lain-lain. Dan kalau di insert ini kita bisa insert image, shape, text box, attachment, note, chart, hyperlink, dan masih banyak lagi nih kalau kalian kita lihat di sampingnya ya. Nah, untuk di menu lookup, reference, dan review kalian langsung bisa lihat aja ya. Nah, kalau untuk di Excel juga kalian langsung bisa lihat sendiri ya. Gua nggak akan jelasin, tapi yang pasti ini mirip banget sama yang di PC level Office nih biasanya. Dan di formulanya juga menarik karena nanti kalian juga bisa langsung insert, kita mau pilih menunya mau pakai apa, misalnya mau pakai sum, average, dan lain-lain ya. Di sini juga kita bisa langsung ganti juga number formattingnya, ada cell-nya, dan yang lain-lain lah, banyak lah. Nanti kalian langsung cek sendiri aja nih.
Nah, untuk di PowerPoint-nya juga kalian langsung bisa lihat sendiri. Tapi kalau di sini nggak sebanyak menu kayak yang di Excel ataupun di Word ya. Paling cuma bisa insert, terus kita pilih desain template-nya nanti. Lalu juga ada text animation, terus switch sama kita langsung bisa buat ada menu bisa lihat ya, ada play sama view-nya buat nge-present kalau kita mau present ke orang. Kalian langsung nikmatin aja untuk sisa-sisa menunya ya yang ada di sini ya. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih Hunter Dogs ini udah termasuk minimum PC level office sih. Dan apakah ini sesuai sama kebutuhan kalian? Kalau menurut gue ya ini termasuk lengkap kok untuk fitur-fitur ya. Apalagi di Excel-nya ini dia bisa langsung taruh formula yang kalian tinggal pakai aja nih. Nah untuk baterai sendiri ini termasuk gede banget. Kapasitasnya di 10.100 mAh. Dia ditemani chargingnya sampai 35 watt ya. Yang ngecharge kepenuhnya ini butuh waktu cukup lama sebenarnya, sekitar 2,5 jam ya karena baterainya badak juga ya. Uniknya adalah gue ada coba mainin YouTube selama 30 menit. Kalian tahu berkurangnya berapa? Cuma 1%. Jujur gue nggak paham kenapa berkurangnya 1% ya, tapi ini menurut gue mantep banget. Tapi gue udah coba juga main HSR di sini 30 menit, dia berkurangnya cuma 6% aja. Jadi memang kayaknya secara baterai di sini cukup mantep ya. Untuk kameranya dia punya satu yaitu 8 megapiksel, punya aperture 2,0 yang bisa autofocus. Lalu kamera depannya 8 megapiksel, aperture-nya 2,2 ya. Nah untuk kualitasnya kalian bisa langsung lihat sendiri ya. Di sini gue nggak akan terlalu banyak bahas, tapi nanti akan gue kasih lihat gimana kualitas video di kamera depannya ya. Karena ya pasti kalian pakai ini buat video call ya. Nah ini contoh untuk video perekaman dari Hunter P10, gue cuma kasih lihat sekilas ya, karena ini juga cuma bisa 1080 30 fps. Untuk kamera ya untuk sebuah tablet jarang ada yang spesial banget sih, jadi ini gue cuma kasih lihat sekilas aja ya. Untuk fokusnya juga ya standar aja nih. Ya gitulah ya. Nah, untuk kamera depan Hunter P10 kira-kira kayak gini, untuk suara mic-nya kalian bisa langsung denger aja ya. Harusnya suara mic-nya udah cukup oke lah ya untuk ngelakuin video call, ya video call sih atau online meeting harusnya udah cukup oke. Dan ini gue pakai kondisi ruangan ya, karena kan biasa meeting di kondisi ruangan, lampunya kayak gini, nggak ada yang lampu tambahan. Dan yang kira-kira kayak gini nih, memang dia banyak noise, tapi gue akan coba tambahin lampu ya. Lampu dari mana tapi ya? Bentar. Coba pakai lampu handphone aja kali ya. Kita akan lihat. Nah, kira-kira gini kalau dia ada lampu tambahan dan lebih nggak ada noise sih kalau untuk muka kelihatannya. Nah, langsung kelihatan guys. Itu aja untuk video dari Hunter P10 di kamera depannya ya. Yang bisa 1080 30 fps juga. Nah, untuk gaming, yang pasti ini kan tabletnya gede dan punya performa kencang. Nggak mungkin lah ya kalian nggak pakai ini buat gaming. Atau bahkan nggak ada yang beli ini buat gaming. Untuk performa yang pakai Snapdragon 7 Gen 3, ini udah termasuk kencang nih. Gue udah mainin banyak game di sini dan kalian bisa langsung nikmatin aja ya. Tapi mostly di sini sebenarnya hampir semuanya lancar sih.
Nah, untuk paket penjualan sendiri, Honor P10 ini menurut gue value for money banget. Di paket penjualannya yang berpasti dia ada tab sendiri, ada dapat Bluetooth keyboard case-nya, dapat stylus pen-nya, charger 35 watt, lalu juga ada USB-C kabelnya ya. Tentu dengan value yang dikasih kayak gini, menurut gue kalian udah nggak perlu pusing beli aksesoris lain ya. Mungkin kalian cuma perlu beli anti gores tambahan ya kalau kalian merasa perlu ataupun buat dia lebih aman. Nah, untuk harganya sendiri, dia harganya di 5.499.000 nih. Yang udah pasti ini biasanya akan promo dan biasa suka turun di sekitar 5,1 atau mungkin 5 pas kali ya. Dan menurut gue ini harganya cakep banget ya untuk ngasih paket lengkap dan performanya kayak gini. Oke, jadi itu dia review dari Honor P10. Dia punya banyak banget kelebihannya. Yang pasti yang pertama adalah dia punya layar 12 inch yang udah 120 Hz, lalu juga pakai performa Snapdragon 7 Gen 3 yang pastinya ini untuk multitasking dan gaming udah mantep banget. Baterainya sendiri dia udah 10.000 mAh, yang pasti ini udah awet ya. Dan build quality-nya juga udah premium nih. Speakernya juga udah ada 4 yang kalian bisa lihat nih di bagian kiri dan kanan, dan suaranya itu udah cakep banget. Dan paket penjualannya yang udah lengkap ya, yang udah include sama keyboard dan stylus nih. Mungkin salah satu pertimbangan kalian mau beli tablet ini adalah tablet ini terlalu gede, bener. Ini tablet 12 inch yang menurut gua ini berasa banget ya. Kalian nggak akan bisa bawa di tas yang agak kecil, atau kalian mungkin bawa ransel kali ya 12 inch ya. Lalu juga nggak ada jack 3,5 mm yang sangat disayangkan nih. Terakhir juga dia nggak ada slot SD card nih, yang sangat disayangkan sebenarnya ini. Dengan dia punya storage-nya 256 aja, menurut gua harusnya dia kasih slot SD card nih. Jadi kita bisa nambah ataupun ya buat nyimpen foto-foto dan dokumen ya. Jadi itu dia review dari Honor P10. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini boleh like, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa subscribe buat dukung channel ini ya. Gua Kelvin dari Teknogeek. Bye. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Mungkin tablet ini juga akan gue jual ya, karena ya cuma buat review.